Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Sophie Santika Sari Sukiyoto, NRP 2021130013, jurusan Manajemen Komunikasi. Saya di sini akan menjelaskan atau menyimpulkan tentang strategi. Setiap orang memiliki strategi untuk aspek kehidupan mereka. Bagian dari strategi mungkin pergi ke sekolah, pasca sarjana, atau memperoleh sertifikat profesional di bidang pilihan kalian kan. Kalian mungkin memutuskan bahwa strategi yang lebih baik melihat apa yang ada di luar sana dan apa yang mungkin menggairahkan kalian sebelum melanjutkan pendidikan yang kalian inginkan. Ini adalah contoh yang agak mendasar dari penggunaan strategi, tetapi tetap menjelaskan penggunaan strategi sebagai proses yang bijaksana, logis, dan disengaja. Arti berkembang dari strategi. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani dan secara harfiah berarti generalship. Dalam konteks modern, makna sebagian besar dibentuk oleh jenderal dan ahli teori militer Prusia bernama Karl von Clausewitz. Hidup pada masa Perang Napoleon, dia adalah seorang sarjana berpengaruh pada perang strategis. Akibatnya, strategi selalu dikaitkan dengan perang, konflik, dan penaklukan. Namun, ada dua sarjana berasal dari Jerman bernama Howard Nordhaus dan Hagen Skotzel baru-baru ini melakukan penelitian terhadap karya asli Karl von Clausewitz dalam bahasa Jerman 2 dan menyimpulkan bahwa masih banyak yang harus dipelajari dari penggunaan strategi dalam peperangan yang dapat diterapkan pada komunikasi strategis di abad ke-21. Mereka menyampaikan prinsip-prinsip perang gerilya dengan strategi komunikasi gerilya modern yang dimungkinkan oleh perkembangan teknologi, media sosial, platform komunikasi online. Tujuan komunikasi gerilya bukanlah untuk menang, tetapi untuk memperkenalkan cara komunikasi yang tidak teratur untuk mengubah aturan dan norma komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli dari jurusan Manajemen Komunikasi dengan NRP 2021-1314. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah dasar-dasar manajemen komunikasi. Yaitu ada sudut akademik. Beberapa wanita kepemimpinan perusahaan bukan rahasia lagi bahwa pria kebanyakan kulit putih mendominasi suite eksekutif di seluruh dunia. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan dan orang kulit berwarna sangat kurang terwakili di dalam perusahaan pemerintah dan organisasi lain di seluruh dunia. Itu ada analisa tahun 2019 di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 4 di S&P 500 lebih adalah sedikit wanita dalam posisi kepemimpinan daripada pria bernama John. Wanita saat ini memegang 5% posisi CEO di perusahaan S&P 500. Perubahan dalam jumlah kepemimpinan untuk wanita menurun drastis seiring dengan posisi menjadi lebih senior, yang menunjukkan bahwa pria lebih mungkin untuk dipromosikan daripada wanita. Sementara ada 36,9% pejabat tingkat pertama atau menengah dan manajer di perusahaan-perusahaan ini, jumlahnya turun menjadi 26,5%. Di tingkat eksekutif dan senior menjadi 21% anggota dewan dan 11% berpenghasilan tinggi. Dari 40% dari posisi manajemen di Amerika Serikat, wanita kulit putih memegang 32,6% dari semua posisi manajemen. Latin 6,2%, wanita kulit hitam 3,8%, dan wanita Asia 2,4%. Data ini bertahan di seluruh dunia dan dalam banyak kasus. Jauh lebih buruk, sebuah studi serupa di Inggris menetapkan bahwa hanya 25% dari anggota dewan dari semua perusahaan yang terdaftar di indeks saham FTSE 350 adalah perempuan,
yang merupakan salah satu alasan mengapa laki-laki dibayar lebih banyak daripada perempuan. Dari Kanada, pria memegang 90% dari persen eksekutif tertinggi. Perencanaan strategi. Ada foundation atau dasar, visi, misi, nilai-nilai atau value. Ada 3 komponen dari tahap dasar. Ini disebut dasar karena menciptakan dasar yang stabil dan kuat untuk rencana strategis. Setiap komponen cukup permanen dan tidak dapat diubah secara berkala. Jika isi dari salah satu komponen ini diubah, itu berarti perubahan besar bagi organisasi. Mereka mendasar karena sisa strategi dibangun dengan kuat di atas komponen-komponen ini dan harus mencerminkan asumsi dasar dan melekat di dalamnya. Tidak ada cara atau jumlah perencanaan yang dapat dilakukan untuk sebuah organisasi tanpa pernyataan visi, misi, dan nilai atau value. Ada application atau aplikasi, problem identification, masalah identifikasi, objective setting, pengaturan objektif. Setelah visi, misi, dan pernyataan nilai telah dirumuskan, langkah-langkah strategi selanjutnya menjadi jauh lebih baik dan lebih praktis dan diterapkan pada CE. Pada tahap proses ini, CE sedang dianalisi untuk menentukan di mana dan bagaimana CE sudah mendukung visi, misi, dan nilai-nilai. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam misi. Tujuan menentukan langkah-langkah aktual yang akan diambil organisasi untuk memenuhi visi dan misinya dan menjalankan sistem nilainya. Dalam hal peran Anda sebagai komunikator strategis, Anda harus menjadi bagian dari tahap aplikasi, mencari solusi komunikasi untuk masalah yang dihadapi. Entitas biasanya rencana. Komunikasi strategis mendukung rencana strategis keseluruhan untuk entitas yang meningkatkan implementasinya melalui tindakan tertentu. Ada juga implementation atau penerapan, research atau riset, stakeholder, pemangku kepentingan, identification atau segmentation, identifikasi atau segmentasi, message strategi atau strategi pesan, practice atau taktik, timeline, lini masa, budget, anggaran, human resource, sumber daya manusia, measurable result, hasil yang tertukar. Anda akan menjadi lebih akrab dengan setiap istilah dan langkah-langkah dalam tahap implementasi. Dalam bab ini, Anda hanya diperkenalkan ke berbagai aspek dari tahap implementasi untuk membantu Anda memahami seluruh teks bahwa ada proses yang sangat rasional dan logis yang melekat pada komunikasi strategis pada saat Anda bersiap-siap untuk merancang rencana strategis untuk klien atau organisasi.